Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareka Fadila dari kelas 1 BKIA, NIM 2017101026. Melalui video ini, saya akan memaparkan mata kuliah metodologi studi Islam, bab kajian Islam normatif dan Islam historis. Pengertian Islam normatif berarti Islam dalam dimensi sakral yang diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu, atau sering disebut realitas ketuhanan. Studi Islam dengan pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Kajian Islam normatif melahirkan tradisi teks, yaitu tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. Dasar dari kajian ini adalah Al-Quran dan hadis yang sudah pasti kebenarannya. Kajian Islam ini mengkaji tentang sesuatu yang berkaitan dengan akhlak, muamalah, dan segala sesuatu tentang ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu contoh kajian Islam normatif yaitu ada di dalam pesantren. Wujud kajian Islam normatif adalah berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kebenarannya mutlak dan diakui oleh seluruh umat Islam. Berikut beberapa contoh wujud kajian Islam normatif. Dari segi aspek ada teologi, kitab, rezeki, akhlak, kiblat, sosial, dan menikah. Teologi dipandang dari universal, yaitu Tuhan umat Islam hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab umat Islam yaitu Al-Quran. Rezeki, segala bentuk rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak, bersikap sopan dan patuh kepada orang tua. Kiblat, Ka'bah. Sosial, memuliakan tamu. Menikah, ijab kabul dan mahar. Tujuan mengkaji Islam normatif. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghindarkan diri dari kesesatan dunia. Yang keempat, agar mendapat manfaat dari ibadah yang dilakukan. Serta yang kelima, sebagai sarana memelihara kebersihan dan kesucian badan dan rohani. Cara mengkaji ajaran Islam normatif. Yang pertama, memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian memperbanyak membaca buku yang berkaitan dengan ibadah dalam agama Islam, mendengarkan ceramah yang berkaitan dengan agama Islam, berbincang-bincang dengan ahli agama, berdiskusi dengan sesama teman, belajar dari suatu instansi formal seperti pesantren. Kemudian kajian Islam historis adalah Islam yang dianut dari masa Rasulullah. Islam historis muncul karena suatu pemahaman. Dalam pemahaman Islam historis tidak ada konsep atau hukum lain yang bersifat tetap. Semuanya bisa berubah. Semua itu bisa berubah karena adanya dua faktor, yaitu ruang dan faktor waktu. Tujuannya adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta menestesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Ruang lingkup kajian historis. Yang pertama, Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final, dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Bahwa Islam terdapat dua macam nilai, yakni Islam berdimensi normatif dan Islam berdimensi historis. Yang kedua, Islam sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Menurut Nasr Hamid Abu Said, pengelompokan Islam normatif dan Islam historis dibagi menjadi tiga macam, yaitu wilayah teks asli Islam yang mencakup Al-Quran dan hadis, pemikiran Islam atau penafsiran terhadap teks asli Islam yang mencakup hukum fiqh, teologi, filsafat, dan tasawuf, praktik yang dilakukan umat Islam yang mencakup perbedaan wilayah,
tentang cara-cara ibadah. Hubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Hubungan antara keduanya dapat membentuk hubungan dialektis dan ketegangan. Hubungan dialektis terjadi jika adanya dialog bolak-balik yang saling menerangi antara teks dan konteks. Sebaliknya akan terjadi hubungan ketegangan jika salah satu menganggap yang lain sebagai ancaman. Hubungan ini tidak bisa dipisahkan. Keduanya terjalin dan teraju sedemikian rupa, sehingga keduanya menyatu dalam sebuah keutuhan yang utuh dan kompak. Demikian pemaparan dari saya pribadi, kurang lebihnya banyak maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.